adalah tafsir surah pendek yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Jahada Mangka. Saya bacakan sedikit profil beliau. Beliau lahir di Baraka tanggal 31 Desember tahun 1967. Alamat beliau di Komplek Ikhwa, Manggala, Makassar. Pekerjaan beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar atau STIBA. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama itu di Lipia, Jakarta. Kemudian S1 beliau di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian S2 beliau di Medina International University atau Mediu. Untuk kajian ini kita bagi dua sesi. Mungkin sesi pertama akan diisi oleh materi Ustadz kurang lebih 20 menit. Dan untuk sesi kedua adalah tanya jawab sekitar kurang lebih 10 menit. Nanti untuk pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Ustadznya ataupun bisa di inbox Zoom. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ustadz falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, para peserta pengajian bea cukai Malili yang kami muliakan dan kami hormati. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan izin dan perkenaannya kita bisa bertemu dalam pengajian yang kita langsungkan secara virtual, ya, karena tentu kondisi pandemi yang masih merundung negeri kita yang menyebabkan kegiatan-kegiatan banyak kita laksanakan secara virtual, termasuk diantaranya adalah kegiatan pengajian dan kegiatan dakwah. Tapi tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi seperti ini, ya, kita ya diberikan nikmat dan karunia ada fasilitas ya Zoom yang alhamdulillah ya hasil karya dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian ya kita bisa manfaatkan ya dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan ya pengajian seperti ini. Bapak-bapak yang sama berbahagia dan kami muliakan, kami ya diberikan kepercayaan dan diamanahkan untuk menyampaikan ya tadabbur surah-surah pendek dari Al-Quran. Dan pada kesempatan ini kami ya tentu memulai dari surah Al-Fatihah karena ini adalah surah yang paling agung dan paling mulia. Bahkan ya surah Al-Fatihah itu dikatakan ya Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab artinya induk daripada isi Al-Quran. Isi Al-Quran secara totalitas dan keseluruhannya itu terangkum di dalam ya Quran surah ya Al-Fatihah ini. Sehingga perlu untuk kita terus melakukan kajian dan ya tadabbur pada ya surah tersebut, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita dalam kehidupan ini ya, dan bisa kita lebih meningkatkan ya amalan kita insya Allah, apalagi secara spesifik di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak yang sangat bahagia, surah Al-Fatihah ini namanya banyak ya, namanya banyak. Para ahli tafsir kita seperti Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan ada 20 nama daripada surah Al-Fatihah. Ya, di antaranya adalah Fatihatul Kitab. Dikatakan surah Al-Fatihah karena dia pembuka daripada Alkitab. Ya,
kita membuka Al-Quran, pertama kali yang kita dapati adalah surah Al-Fatihah. Maka dikatakan Al-Fatihah. Kemudian dikatakan Ummul Kitab, ya karena ya, dia merangkum semua isi daripada kitab, isi Alkitab yang ada, isi Al-Quran yang ada. Kemudian dikatakan As-Sab'ul Mathani, ya, dikatakan As-Sab'ul Mathani karena dia terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulangi dalam setiap kita melaksanakan salat, harus dan mutlak kita membaca surah ya Al-Fatihah. Maka ya dikatakan As-Sab'ul Mathani. Kemudian dikatakan ya Asy-Syifa, ya penyembuh. Karena ya Al-Fatihah ini adalah ayat yang sering dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat dalam mengobati pasien yang menderita penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit non fisik. Ya sehingga kita lihat misalnya peristiwa yang dikisahkan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri yang keluar melaksanakan tugas dari Nabi SAW bersama dengan rombongan sahabat yang lain. Setelah selesai tugasnya mereka kembali ke Madinah dan mereka kehabisan bekal di tengah perjalanan. Tiba-tiba di sore hari menjelang maghrib mereka memasuki satu kabilah atau satu ya kampung yang penduduknya masih musyrik, masih penyembah berhala dan belum masuk Islam. Lalu kemudian mereka sahabat ini meminta kepada penduduk ya kabilah tersebut untuk ya dijamu dan diberikan makanan karena sudah kehabisan makanan dan sudah lapar. Tapi karena ya mereka mengatakan inilah orang Madinah dan orang Islam, ya maka mereka tidak berikan ya makanan. Lalu ya karena sudah menjelang maghrib, menjelang tenggelam matahari, maka mereka sahabat Abu Sa'id dan sahabat-sahabat yang lain ya keluar dari kabilah itu dan di pinggir kampung atau di pinggir kabilah ya tersebut ya mereka singgah dan melaksanakan salat maghrib sekaligus memasang tenda untuk bermalam di sana. Di tengah malam ya sedang mereka asik tertidur, tiba-tiba didatangi ya, beberapa utusan dari kabilah yang mereka lewati ya tadi sore, dan ternyata ya utusan itu menyampaikan dan meminta ya adakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami yang tersengat oleh kalajengking, atau dalam riwayat lain dikatakan ya dipatok oleh ya, seekor ular sehingga kepala sukunya itu merasa kesakitan dan semua ya yang ahli-ahli pengobatan di kabilah itu sudah turun tangan untuk mengobati tapi tidak bisa sembuh. Terus menjerit dan merasakan sakit dari patokan ya, ular atau dari sengatan kalajengking tersebut. Maka ada yang mengatakan tadi sore ada sekelompok dari kaum muslimin dari Madinah yang lewat di kampung kita ini dan mereka sekarang bermalam di luar kampung itu, di pinggir kampung. Mungkin ya ada di antara mereka yang bisa mengobati. Maka diutuslah ya beberapa orang ya, dari penduduk kabilah itu ya sebagai utusan dari kepala sukunya untuk meminta jangan sampai ada yang bisa ya mengobati mereka, mengobati kepala sukunya di antara ya sahabat tersebut. Nah setelah sampai di sana dan dia sampaikan, maka Abu Sa'id Al-Khudri ya, langsung berdiri dan mengatakan ya saya bisa ya membantu mengobati, tapi karena kalau ya selesai mengobati ya bisa diberikan makanan supaya ya kami bisa melanjutkan perjalanan ke Madinah. Maka ya utusan itu mengatakan tidak ada masalah. Yang penting ya kalian bisa obati kami punya ya kepala suku. Maka berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri dengan dasar dan modal bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ini ya menjadi syifa bagi orang beriman. Nah, berdasarkan ayat ini dan ayat yang lain yang difahami oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ya Al-Quran itu adalah syifa. Dan ini perlu kami sedikit stressin tentang kata syifa. Ya, karena ya sering kata syifa ini diterjemahkan ya keliru ke dalam bahasa Indonesia kita. Kita terjemahkan dan artikan syifa itu dengan obat. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ada ya kata yang sinonim dengan atau yang
yang semakna dengan obat itu adalah dawa, ya. Namanya dawa, itu obat. Ya. Dawa beda dengan syifa. Ya. Kalau dawa memang obat, tapi syifa itu bukan ya sekedar obat, tapi dia adalah penyembuh. Ya. Jadi syifa itu artinya penyembuh, bukan sekedar ya obat. Obat itu bisa ya menyembuh, bisa ya ketika kita konsumsi bisa kita sembuh dan bisa kita tidak ya sembuh. Ya, tapi kalau Al-Quran insya Allah itu adalah penyembuh, dan itu telah dibuktikan dari zaman ke zaman ya, sejak dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Nah, maka ya Abu Sa'id berangkat ya atas dasar ya ayat tadi bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh syifa. Setelah sampai ya di rumah ya kepala suku itu, maka ya beliau ya mengobatinya ya dan membacakannya dengan surah Al-Fatihah, lalu kemudian ditiup. Setelah itu langsung sembuh dan tidak melalui proses ya kesembuh, langsung sembuh dan hilang nyerinya, hilang sakitnya. Dan setelah itu lalu kemudian ya mereka memberikan hadiah beberapa ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan kepada para sahabat yang sudah kelaparan. Namun ketika ya kambing itu dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tidak langsung dipotong dan disembelih ya, karena khawatir jangan sampai tidak halal. Ya, dia mempersyaratkan dalam ya, mengobati seseorang ya dengan memberikan hadiah. Ya, tapi ya dia bawa ya kambing itu ke Madinah, lalu kemudian setelah sampai di Madinah beliau menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal yang dialami dalam perjalanan. Maka Nabi SAW ya tersenyum dan mengatakan, ya mayudrika, ya apa yang bagaimana dari mana kamu tahu bahwa ya Al-Fatihah itu adalah ya penyembuh, Al-Fatihah itu adalah syifa. Ya, maka ya Nabi SAW ya ditanya tentang hukum kambing yang dihadiahkan itu, maka Nabi SAW silahkan sembelih dan berikan bahagian untuk saya. Nah, itu menunjukkan bahwa pertama Al-Quran itu adalah syifa, dan lebih spesifik adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau ya, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, beliau mengatakan, saya pernah tinggal di Mekah ya beberapa tahun lamanya, dan saya beberapa kali menderita sakit. Saya mencari ya orang yang bisa mengobati, tidak ada yang saya dapatkan. Lalu kemudian saya berobat dengan Al-Fatihah, ya, maka saya menemukan kesembuhan yang sangat menakjubkan. Ini kata Ibnu Qayyim di dalam ya kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Nah, ini ya salah satu di antara nama dari surah Al-Fatihah yang ya hari ini ya karena ya kekurang fahaman kita tentang Al-Qur'an, banyak di antara kita kaum muslimin yang ya tidak mau dan enggan untuk berobat ya dengan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah syifa ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian surah Al-Fatihah ini ya, keutamaannya banyak, tapi mungkin kita tidak akan ya sebutkan di antara ya keutamaan-keutamaan itu. Saya mungkin langsung masuk pada yang pertama adalah isti'adzah. Ya. Isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahwa isti'adzah ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam membaca ayat Al-Qur'an itu hukumnya wajib menurut ya, jumhur atau menurut ijma' ulama kita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan ya, setan yang dikutuk. Nah, berdasarkan ayat ini, karena ini adalah konteksnya perintah dari Allah SWT, maka ijma'ul ulama dari dulu, dari zaman sahabat sampai sekarang, bahwa kalau kita mau membaca Al-Quran, harus kita mulai dengan isti'adzah atau ya, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bukan ayat, ya, dia bukan ayat dari ya, Al-Quran, kecuali dalam ayat tadi itu, ya, idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, itu yang ayat. Tapi ya, konteks kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat. Tapi membacanya menjadi wajib ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa? Ya, apa hikmahnya? Ya, kita berlindung dari Allah ya, dari gangguan setan. Sebab pertama bahwa kita ini ya tidak pernah lepas dari ya, gangguan dan godaan setan. Setan sudah ya bersumpah sejak awal
ya, dia tidak mau sujud menghormat kepada Adam, dia sudah bersumpah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Saya akan mendatangi manusia Adam dan keturunannya, dan saya akan menggoda mereka, menggelincirkan mereka dari kebenaran dari seluruh arah, arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Semua arah akan dia datangi untuk menggoda kita. Satu arah yang tidak disebutkan oleh setan, yaitu arah di atas. Ya, arah ke atas yang tidak akan dari atas. Yang disebutkan dari depan, belakang, kiri, kanan, dan kiri. Ya, arah di atas dia tidak disebutkan. Apa hikmahnya kata para ulama kita? Bahwa gangguan setan terhadap kita itu tidak bisa kita halangi kecuali ketika kita dijaga oleh Allah, zat yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, setiap saat melakukan pekerjaan atau apa saja, hendaknya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan jin, dialah yang menciptakan setan yang akan menghalangi gangguannya terhadap kita. Oleh karena itu di sini ya mestinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi misalnya ketika ya ada bisikan-bisikan untuk kita mau melakukan kesalahan dan kemaksiatan, maka banyak berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri raja ya yang namanya Sulaiha, digoda dan dipanggil ya untuk melakukan perbuatan zina, maka ya Nabi Yusuf bisa selamat dari godaan itu ya ketika dia mengatakan ma'adzallah, ya dia minta perlindungan kepada Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ya keinginan besar dari diri kita untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan, pelanggaran, maka langsung banyak ya berdoa kepada Allah dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya karena yang menggelincirkan kita adalah setan dan yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas. Maka kita ya banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, kok kita mau membaca Al-Qur'an kita ya berlindung pada Allah dari ya godaan setan yang terkutuk. Ya, mestinya ya ketika kita melakukan kemaksiatan baru membaca itu. Ini kita mau membaca Al-Qur'an ya. Nah, maka kata para ulama kita, apa hikmahnya kenapa bahkan kita membaca Al-Qur'an sekalipun kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa hadirin yang sangat bahagia? Ya, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu kemudian kita membaca Al-Qur'an, maka insya Allah kita dijaga oleh Allah dari pemahaman-pemahaman yang keliru ya dan salah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang belajar Quran ya bahkan mungkin dari latar belakang agama sampai mungkin ya profesor di bidang agama, tapi nyeleneh dan menyimpang pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Satu di antara hikmahnya itu adalah ya ketika mungkin dia belajar Al-Qur'an atau dia membaca Al-Qur'an, dia tidak beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia membaca Al-Qur'an, dia mencoba ya memahami Al-Qur'an, akhirnya kemudian ada intervensi setan di situ mengganggunya sehingga kemudian dia pahami ayat Al-Qur'an itu lain yang dipahami dan lain yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebenarnya ya perlunya bahkan kita mau membaca Al-Qur'an sekalipun maka kita diperintahkan oleh Allah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini merupakan basmalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan atau ya masih diikhtilafkan oleh ya para ulama kita dari dulu sampai sekarang ya, tentang basmalah. Apakah basmalah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah dan juga ayat pada setiap permulaan dari surah ya, Al-Qur'an atau bukan ayat ya. Nah, sebelum ini ulama kita ijma sepakat bahwa ayat yang tercantum di dalam ya, surah An-Nahl tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Tatkala Raja Sulaiman mengirim surat ya, kepada Ratu Balqis yaitu burung hudhud, dan surat yang ditulis oleh Sulaiman itu dimulai dengan ya,
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini surat adalah dari Sulaiman dan ya sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia awali suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Nahl ini itu sepakat ya semua ulama kita adalah ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya bismillah pada setiap awal dari setiap surah, baik surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain, ini yang menjadi polemik dan perbedaan di kalangan para ulama kita. Ya mazhab ya Malikiyah ya mengatakan bukan ayat Al-Qur'an, kemudian mazhab Syafi'iyah ya mengatakan ya ayat Al-Qur'an. Ya. Mengatakan ayat ya Al-Qur'an. Jadi ya, ini ya perbedaan di antara mazhab Malikiyah dan mazhab ya, Syafi'iyah. Bahkan untuk khusus surah Al-Fatihah, maka pendapat pertama ya yaitu mazhab Syafi'i tadi mengatakan dia adalah surah ya dari surah Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya pendapat yang kedua yaitu pendapat Malik yang seperti yang kita sebutkan tadi, dia bukan ya ayat dari surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian mazhab yang ketiga ya pendapat yang ketiga adalah pendapat ya yaitu mazhab ya, Abu Hanifah yang mengatakan basmalah adalah ayat dari Al-Qur'an yang diturunkan untuk memisahkan dan membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya, kecuali di surah Al-Fatihah. Basmalah di surah Al-Fatihah itu bukan ayat. Itu menurut mazhab ya, Abu Hanifah. Nah, berangkat dari sini hadirin yang sangat bahagia, ya maka ya kita ya harus ya berlapang dada ya menerima fakta ya perbedaan ini karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya dasar ya. Tapi kesempatan ini saya ya, mungkin karena waktu tidak akan saya sebutkan dasar dan dalil-dalil masing-masing ya pendapat ini, tapi intinya bahwa ya ini adalah fakta yang ya tidak bisa kita pungkiri adanya perbedaan ya pendapat dalam hal ini dan masing-masing punya dalil sehingga kemudian nanti dia akan berimplikasi pada perbedaan yang lain lagi. Berdasarkan pada perbedaan ini, maka nanti berimplikasi pada persoalan apakah basmalah dibaca ketika kita salat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya lalu kemudian apakah kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, atau kita cuma mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, karena pembahasannya ini agak sedikit butuh ya waktu dan ya mungkin kesempatan kita ini sangat terbatas, maka untuk sementara kami cukupkan ya pembahasan ini. Yang mudah-mudahan ya kajian berikutnya akan kita lanjutkan ya pada masalah ini. Apakah kita membaca basmalah ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat ya atau tidak? Lalu nanti mungkin ya apakah kita harus membaca surah Al-Fatihah kita salat baik salat sendirian atau berjamaah atau cukup diwakili oleh bacaan imam, itu juga nanti akan kita bahas dalam pembahasan kita ya berikutnya insyaallah. Saya kira demikian ya wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya. Untuk sesi kedua mungkin kita buka pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya langsung ke Ustadz boleh langsung saja ataupun bisa menulis di kolom chat. Kami persilakan. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz mau menanyakan berkaitan dengan isti'azah tadi. Ya. Semisal membaca Al-Quran itu, apakah itu termasuk ketika kita sedang sholat ya? Dalam artian, apakah ketika kita sholat juga harus membaca isti'azah? Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelindungan, mungkin kaitannya dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim kalau tidak salah bahwa pada bulan Ramadan setan-setan akan dibelenggu. Tapi kenyataannya kita pun kayak kadang-kadang masih banyak godaan ya, dalam artian masih bisa melakukan kegiatan maksiat seperti itu. Apakah memang itu arti harfiah dalam arti dibelenggu beneran ataukah itu arti kias, Ustaz? Sementara itu dulu, Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Saya langsung jawab Pak Kahar ya. Silakan Ustaz, langsung dijawab Ustaz.
untuk isti'adzah, bacaan isti'adzah dalam salat itu tetap wajib hukumnya. Karena kita mau membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita, setelah takbir Allahu Akbar, lalu kemudian kita membaca doa iftitah, sebelum kita baca Al-Fatihah, maka wajib kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahman. Jadi itu awal pertama, rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah, wajib kita membaca isti'adzah. Nah, kemudian itu pendapat pertama dari kalangan ulama kita. Ada pendapat kedua, versi kedua dari pendapat ulama kita, bahwa setiap rakaat kita bangkit ke rakaat kedua dan mau membaca Al-Fatihah, maka harus tetap membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena mereka mengatakan ini kita sudah masuk pada rakaat kedua yang diintervali, dijedah dengan kegiatan ruku dan sujud, sehingga dianggap bahwa ini tersendiri, rakaat kedua tersendiri, tidak ada kaitannya dengan rakaat kedua, rakaat pertama. Maka mereka mengatakan karena dia tersendiri, karena diintervali atau dijedah dengan kegiatan ruku dan sujud, maka ketika kita rakaat kedua naik tetap membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Rakaat ketiga juga demikian, dan begitu juga rakaat keempat. Itu satu versi dari pendapat para ulama kita. Nah, cuman pendapat ulama yang pertama tadi itu juga mengatakan cukup satu kali. Alasannya bahwa satu salat yang kita kerjakan itu walaupun terdiri dari 3 rakaat atau 2 rakaat, tidak bisa terpisahkan antara satu rakaat dan rakaat yang berikutnya. Sehingga ketika kita membaca isti'adzah cukup satu kali. Jadi kita membaca itu waktu di rakaat yang keempat juga tidak perlu. Nah, persoalan ini adalah persoalan yang masih menjadi polemik dari para ulama kita, dan masing-masing kan kemudian masalah mana yang kita pilih, kita kembalikan kepada diri kita, mana yang kita merasa lebih tenang dan merasa lebih kuat pendapat itu berdasarkan dalil-dalil dan orang yang berbeda dengan kita. Saya kira itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan bulan Ramadan seperti ini, hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim, bahwa di momentum datangnya bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Apakah itu maknanya hakiki atau kiasan? Nah, para ulama kita mengatakan yang lain itu, yang kecil-kecil itu yang tidak dibelenggu, itulah yang kemudian tetap menggoda kita, sehingga faktanya walaupun kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, masih tetap ada godaan-godaan yang menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Wallahu a'lam. Seperti itu penjelasan para ulama kita. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain bisa langsung disampaikan ke Ustaz. Izin Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini Pak Ustaz, basmalah sebagai pembeda dari surah satu dan surah yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran ada satu surah Ustaz yang tidak diawali dengan basmalah, surah At-Taubah ya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara membacanya Ustaz di Al-Quran setelah surah Al-Anfal ke surah At-Taubah? Apakah diawali dengan isti'azah, aus, atau langsung baro gitu Ustaz? Iya, syukran. Ayo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang disampaikan bahwa semua surah Al-Quran yang 114 surah semuanya diawali dengan basmalah, kecuali satu surah, itu surah Bara'ah atau surah Taubah, surah ke-9. Berarti totalnya cuma 113 surah yang diawali dengan basmalah. Nah, inilah salah satu juga dasar ini salah satu dasar yang insya Allah akan kita mungkin nanti bahas. Salah satu dasar yang dijadikan oleh ulama Syafi'iyah tadi
yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah ayat dari ya, Al-Quran. Kenapa? Karena seandainya bukan ayat, ya, maka tentu saja ya di awal surah At-Taubah juga harus ya ada basmalah. Tapi buktinya tidak ada basmalah menunjukkan bahwasanya dia adalah ayat dari ayat Al-Quran. Itu dasar yang dipakai oleh mazhab Syafi'iyah. Nah, kemudian apa hikmahnya? Ya, kenapa ya surah ya At-Taubah tidak diawali dengan surah ya, dengan basmalah dan berbeda dengan surah-surah yang lain? Dijelaskan oleh para ulama kita dan termasuk yang mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa ya bukan ayat dari basmalah, bukan ayat dari Al-Quran, ya karena ya tidak disebutkan di awal surah ya At-Taubah. Kata para ulama kita bahwa tema sentral pembahasan surah Al-Anfal, yaitu surah yang sebelumnya, surah ke-8, dengan tema pembahasan surah At-Taubah itu sama, terkait dengan masalah jihad fisabilillah. Jadi tema pembahasan surah Al-Anfal secara umum sama dengan tema pembahasan surah At-Taubah, sehingga dianggap dia adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan ya, karena dia adalah satu tema pembahasan, maka ya tidak butuh ya diantarai dengan ya basmalah. Itu kata ya para ulama kita terkait dengan ya masalah kenapa tidak ada basmalah pada awal surah ya, At-Taubah. Nah, kemudian ketika kita mau membaca surah At-Taubah, ya kalau misalnya kita memulai ya misalnya kita membuka Al-Qur'an, kita mulai dari surah At-Taubah, maka itu wajib kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau ada yang mau membaca basmalah juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kita membaca basmalah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, itu seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, kalau kita baru memulai. Tapi kalau kita misalnya memulai tadi membaca surah Al-Anfal, terus lanjut kepada surah At-Taubah, maka itu tidak perlu baca ya basmalah dan juga tidak perlu baca ya isti'adzah. Karena isti'adzah itu dibaca sebelum kita membaca Al-Qur'an. Berdasarkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca di awal sebelum kita membaca Al-Qur'an. Kalau sudah lanjut ya walaupun kemudian kita ya lewati surah At-Taubah yang tidak ada basmalahnya, maka lanjut saja, tidak perlu kita baca isti'adzah dan tidak perlu kita baca ya basmalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Mungkin kita buka pertanyaan terakhir Ustadz, karena waktu juga ya, silakan. yang sempit. Mungkin ada pertanyaan terakhir, dipersilakan. Mungkin saya terakhir Pak Kahar. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Samsul. Ya, ingin saya tanyakan, kadang kita pada saat sholat berjamaah kita datang terlambat atau masbuk gitu. Kadang kita belum selesai menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, ya. Apakah Al-Fatihahnya kita selesaikan atau kita langsung ikut ruku mengikuti imam? Ya. Itu Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan juga nanti terkait dengan masalah ya apakah kita membaca Al-Fatihah atau tidak. Tapi pertanyaan Pak Samsul ini ya luar biasa. Ini banyak yang masih keliru kita dalam persoalan adab-adab berjamaah, ya, salat berjamaah. Adab salat berjamaah itu ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, Sehingga ya ketika imam ya kata Rasulullah fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam itu sudah takbir, maka langsung takbir. Fa idza kabbara fakabbir. Ada kata fa di situ dalam bahasa Arab namanya fa littaqib. Ya, fa littaqib. Artinya kalau imam sudah takbir langsung takbir, jangan tunggu-tunggu lagi. Wa idza ya sajada fasjud. Kalau imam sudah langsung sujud, langsung ikut sujud. Jangan tunda-tunda lagi, belum selesai bacaan saya. Pokoknya ya apapun yang kita baca, selesai atau tidak selesai, kalau sudah imam memberikan instruksi pindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, maka kita harus ikut pada imam. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi itu, innama ju'ilal imam liutamma ya bihi.
Sehingga pertanyaan Pak Kahar tadi, kalau kita misalnya datang terlambat masuk, ya kemudian kita baru memulai membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, terus tiba-tiba imam sudah langsung ruku instruksi Allahu Akbar, maka ya kita harus berhenti baca Al-Fatihah, termasuk bacaan-bacaan yang lain juga, misalnya berhenti, stop, berhenti, lalu kemudian langsung ikut ya instruksi ya imam. Itu yang benar di dalam adab ya berjamaah. Karena banyak sama juga hal yang misalnya ya waktu sujud ini banyak terjadi, sujud terakhir. Karena kita mau memanfaatkan berdoa panjang-panjang di sujud terakhir, imam sudah langsung bangkit dari ruku, dari sujud mengatakan Allahu Akbar, terus kita terus dibawa untuk menyelesaikan doa kita, itu tidak benar. Itu ya tidak benar cara berjamaah, karena Nabi SAW mengatakan inna maju ilal imamu liutamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti, fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka wa idza sajada fasjud. Dan semuanya dimasuki kata fa di situ, farka, fasjud, ya, fakabir, itu menunjukkan litta'qib, bahwa harus segera, ya, segera, tidak boleh ada interval waktu dan jeda waktu. Nah ini yang merupakan keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW dan penjelasan ya para ulama kita seperti itu, ya, sehingga ya kalaupun kita terlambat datang dan belum sempurna bacaan Al-Fatihah kita, maka ya kita berhenti dan ikut langsung ruku, dan itu kita mendapatkan ya mendapatkan ya terhitung mendapatkan satu rakaat ya sama dengan imam. Wallahu a'lam. Saya kira begitu Pak Samsul. Barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Kepada Ustadz Jahada Mangka LCMA, kami sampaikan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikannya. Insya Allah kita akan berjumpa Senin depan insya Allah bersama Ustadz Jahada dengan lanjutan tafsir surah pendek surat Al-Fatihah. Kemudian insya Allah pada hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021 akan dilanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs yang diisi oleh Ustadz Aswanto Muhammad Takwi. Insya Allah hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Demikian kajian Ramadan kita ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, kepada Pak Syamsul, pada para pejabat eselon 4, pada para rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada acara kajian Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Saya mohon live, Pak. Agak emosi, Mak. Ustaz.